Perjalanan panjang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dan mendapatkan pengakuan dunia internasional dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Proklamasi ini menjadi momen bersejarah yang menandai dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya yang baru saja diraih. Namun, proklamasi kemerdekaan tidak serta-merta membuat Indonesia lepas dari ancaman. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran Surabaya, salah satu pertempuran terbesar antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris yang berusaha menstabilkan situasi pasca proklamasi. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan heroik rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo terhadap upaya penjajahan kembali. Hari itu kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan yang menjadi tanda kebangkitan semangat juang bangsa Indonesia. Selain di Surabaya, di kota Medan, perlawanan juga berlangsung sengit. Pada tanggal 13 Oktober 1945, dimulai pertempuran kota Medan yang berlangsung hingga April 1946. Pasukan Indonesia di kota Medan, yang terdiri dari Badan Keamanan Rakyat dan Pemuda, berperang melawan pasukan Inggris yang berusaha merebut kota tersebut. Pertempuran ini menjadi bukti ketahanan rakyat Medan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kembali. Di Semarang, pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945, meletuslah pertempuran Semarang. Dalam pertempuran ini, pasukan Indonesia berjuang keras melawan pasukan Inggris untuk mempertahankan senjata yang ditinggalkan oleh pasukan Jepang. Walaupun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, semangat juang rakyat Indonesia tak surut. Pada tanggal 23 Maret 1946, terjadi peristiwa penting yang dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Ketika Belanda berusaha merebut Bandung, rakyat Indonesia memilih untuk membakar kota tersebut agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Keputusan ini menunjukkan pengorbanan besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekaligus menjadi simbol tekad bangsa Indonesia untuk tidak menyerah pada penjajahan kembali. Namun, meskipun perjuangan fisik terus berlangsung, dunia internasional mulai memperhatikan perkembangan di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1947, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, perjanjian ini gagal sepenuhnya dilaksanakan karena adanya ketidaksepakatan mengenai implementasinya. Perjanjian Linggarjati hanya memberi sedikit kelonggaran bagi Indonesia, sementara Belanda tetap mempertahankan kontrol atas sebagian besar wilayah Indonesia. Sebagai respons terhadap ketegangan yang terus meningkat, pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama, menyerang wilayah yang dikuasai Indonesia, termasuk ibu kota sementara Indonesia di Yogyakarta. Perang ini semakin memperburuk hubungan Indonesia dengan Belanda, meskipun pasukan Indonesia terus melakukan perlawanan yang gigih. Dunia internasional mulai memberi perhatian lebih besar terhadap konflik ini. Perundingan Renville yang berlangsung antara 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 menjadi langkah diplomasi yang penting dalam menyelesaikan konflik ini. Meskipun perjanjian Renville mengharuskan Indonesia menerima status quo dan Belanda mempertahankan beberapa wilayah yang mereka kuasai, perundingan ini menggarisbawahi keteguhan Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua, yang kali ini mencakup penyerangan Yogyakarta, tempat pemerintah Indonesia berada. Soekarno, Hatta, dan pemimpin lainnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Namun perlawanan rakyat Indonesia terus berkobar. Peristiwa ini memicu perlawanan sengit di seluruh Indonesia, yang semakin memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.
sebagai respons terhadap penangkapan pemimpin Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto melancarkan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Meskipun hanya berlangsung beberapa jam, serangan ini memberikan dampak moral yang besar dan menarik perhatian dunia internasional terhadap perjuangan Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Rom-Rom yang merupakan langkah penting menuju penyelesaian konflik. Dalam perjanjian ini, Belanda setuju untuk membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditahan dan mengakui pentingnya menyelesaikan masalah melalui perundingan. Puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia terjadi pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 ketika Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam konferensi ini, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat penuh, meskipun Indonesia harus menerima pembentukan negara bagian federal Indonesia dan kesepakatan mengenai status Irian Barat. Pada akhirnya, pada 27 Desember 1949, Indonesia memperoleh pengakuan penuh atas kemerdekaannya melalui penandatanganan pengakuan kedaulatan yang disepakati dalam konferensi meja bundar. Dengan demikian, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat di mata dunia internasional, menandai akhir dari perjuangan panjang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi sejarah selanjutnya.